Tapi saya apresiasi Bapak kepengen Indonesia tuh keren, jadi kita nggak utang lagi gitu kan maunya. Walaupun di dunia ini termasuk Brunei pun yang sangat kaya ada defisitnya Pak gitu. Komite 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 9 Juli 2025. Rapat ini membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun anggaran 2026. Anggota DPD dari Banten, Habib Ali Alwi mengatakan, pihaknya akan sangat bangga jika APBN surplus, namun yang terjadi malah defisit. Habib mengaku malu jika negara terus-menerus utang. Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk menjaga keseimbangan APBN. Ia pun memahami keinginan Habib agar Indonesia tidak terus-menerus utang. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Bu Menteri ini termasuk Menteri Keuangan yang paling lama. Selama kita di Dewan ini selalu ketemu Bu Menteri lagi, Bu Menteri lagi, dan Bu Menteri lagi. Udah berapa periode ketemu Bu Menteri terus. Ada satu kebanggaan saya dengan Bu Menteri. Seandainya di dalam pembuatan atau perencanaan APBN itu tidak pernah lagi kita mendengar istilah defisit, Bu. Yang kita dengar adalah surplus, surplus, dan surplus. Itu baru saya bangga banget gitu. Jadi saya kapan nunggu ketika Bu Menteri masih tetap menjabat menteri ini terjadi surplus yang luar biasa dalam APBN kita. Baru dengar kemarin laporan bulan April aja. Bulan April ada surplus sekian gitu. Tahu-tahu bulan Mei udah berubah jadi defisit. Ya, defisitnya malah lebih tinggi lagi. Jadi saya hanya ingin mendapatkan kebanggaan saja. Yang kebanggaan yang pertama itu saya kepengen APBN kita setiap waktu, setiap saat itu dari tahun ke tahun itu surplus dan bahkan kita bisa punya saldo yang banyak sehingga tidak perlu lagi kita utang lagi itu. Malu kayaknya. Hidup yang paling sial itu adalah hidup yang penuh dengan utang, apalagi sebagai sebuah negara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin kebanggaan dan penjelasan dari Ibu. Beberapa kali kita keliling ke luar negeri, itu selalu kita temukan di setiap money changer, apakah di airport, apakah di luar, itu selalu saya ingin mencari Indonesia berapa sih kursnya hari ini. Selalu jarang ketemu sekali gitu. Ya. Dan kadang-kadang mata uang kita pun kayak diremehkan dan dilecehkan sekali. Kok nggak ada, mau nukar duit aja katanya nggak laku uang saudara. Saya kepengen bangga gitu, bahwa rupiah itu saya bawa kemana-mana, saya bisa tukar dengan harga walaupun rendah tapi ada di money changer itu. Kira-kira bisa apa enggak Ibu? Supaya mata uang kita itu bisa bersaing dengan ya negara-negara yang lain, ya jangan terlalu diremehkan sekali lah. Itu saya ingin mendapatkan dua kebanggaan ini dari Ibu selama Ibu masih menjabat jadi Menteri Keuangan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keinginan Bapak untuk melihat APBN yang sehat dan kalau bisa surplus. APBN itu adalah instrumen dari sebuah perekonomian dan negara, Bapak. Jadi tentu kalau surplus adalah fungsi dari penerimaan negara yang banyak dibandingkan belanja negara. Gitu. Surplus dan defisit juga didesain di dalam rangka untuk mengelola suatu perekonomian sehingga bisa saja APBN itu defisit tapi tidak membahayakan dari sisi perekonomian maupun sustainabilitas APBN sendiri. Karena memang defisit itu justify, katakanlah defisit untuk tadi pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Itu investasi hari ini untuk perbaikan improvement ke depan. Idealnya memang maunya surplus terus, tapi kalau berarti kalau kita mengharapkan APBN surplus, penerimaan negara, entah dari pajak, bea cukai, PNBP, perlu untuk terus ditingkatkan. Nah, kami tentu akan berusaha melalui reform penerimaan negara. Ini hari ini tadi Pak saya sampaikan Pak Anggito sekarang sudah hadir Wakil Menteri Pak Anggito yang memang dedicated untuk melihat penerimaan negara Pak Habib. Tadi karena keinginan pajak tentu kami juga terus menjaga keseimbangan Pak.
Karena kalau kita pajak kemarin saja waktu PPN naik 11-12 kan menimbulkan riak cukup banyak. Setiap effort untuk mengkolek pasti akan ada reaksinya. Tapi kami memahami kalau ada kebocoran, makanya ini sekarang kan Pak Anggito konsentrasi. Entah itu pertambangan, entah itu dari perkebunan, entah dari korporasi, kita melakukan enforcement. Itu kita lakukan dengan tetap menjaga iklim investasi. Karena iklim investasi Pak Habib tahu banget untuk hilirisasi atau sektor-sektor yang strategis mereka mau invest kalau dapat insentif Pak. Insentif yang paling sering diminta adalah tax holiday. Itu berarti tidak membayar pajak. Jadi ini kan antara investasi datang tapi penerimaan kita diikhlaskan dulu untuk beberapa tahun atau nggak ada investasi kan kayak gitu Bapak. Jadi menurut saya antara positif surplus atau defisit itu merupakan instrumen desain dari bagaimana kita mengelola ekonomi dan masyarakat. Tapi saya apresiasi Bapak kepengen Indonesia tuh keren, jadi kita nggak utang lagi gitu kan maunya. Walaupun di dunia ini termasuk Brunei pun yang sangat kaya ada defisitnya Pak gitu. Jadi tujuan defisit juga sebetulnya instrumen dari surat berharga negara yang tadi disebut surat utang yang Bapak mungkin menganggap itu adalah sesuatu yang membebani, tapi surat utang negara itu adalah alat investasi untuk mereka yang punya dana. Mereka membutuhkan alat investasi yang aman, Pak. Makanya SBN kita itu adalah untuk menjaga kedalaman sektor keuangan kita. Yang mengenai rupiah, ya kami akan bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.